Hubungan masyarakat. Topik ke-9 dari 60 topik. Pengertian publik terkait hubungan masyarakat. Publik dan humas memiliki kaitan sangat erat karena membahas humas tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang publik. Dalam bahasa Indonesia, istilah publik sering disamakan dengan masyarakat. Lihat istilah public relations sama dengan hubungan masyarakat. Hal ini tidak tepat karena kata masyarakat atau society memiliki arti sebagai wadah seluruh hubungan sosial dengan seluruh jaringannya dalam arti umum, tanpa ada batas tertentu. Pengertian publik dapat ditinjau dari perspektif sosiologi dan ilmu komunikasi. Dari perspektif sosiologi, menurut Herbert Blumer dalam Grunig dan Hahn, istilah publik diartikan sebagai sekelompok orang yang 1. Dihadapkan oleh sebuah isu, 2. Memiliki pendapat yang kontroversial tentang bagaimana isu tersebut diselesaikan, serta 3. Mendiskusikan cara-cara atau solusi yang tepat bagi penyelesaian isu tersebut. Pendapat Blumer ini bisa kita aplikasikan misalnya dalam isu kenaikan BBM. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM antara 80% sampai 185%. Kenaikan ini merupakan rekor kenaikan BBM selama ini. Dampak kenaikan BBM adalah naiknya ongkos transportasi dan diikuti dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Kenaikan BBM, ongkos transportasi, dan harga kebutuhan pokok merupakan isu yang menjadi bahan diskusi masyarakat di berbagai tempat. Ada kelompok masyarakat yang setuju dan ada yang menolak. Masing-masing kelompok memiliki argumen untuk mendukung opininya dan memberikan solusi untuk mengatasi isu tersebut. Jadi, dalam sosiologi, kata publik diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pendapat beragam terhadap isu tertentu. Tidak berbeda dengan pendapat Blumer adalah pendapat Bernard Hennessy. Menurutnya, publik adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan pada persoalan tertentu. John Dewey mengatakan bahwa publik terdiri atas individu-individu yang bersama-sama dipengaruhi oleh kegiatan atau cita-cita tertentu. Dalam ilmu komunikasi, ilmu humas, publik diartikan sebagai any group of people who share interest concern atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan perhatian yang sama. Hal senada disampaikan Moore, bahwa publik adalah sekelompok orang dengan kepentingan yang sama serta memiliki pendapat terhadap suatu isu yang menimbulkan pertentangan atau kontroversi. Newsom, Turk, dan Krakerberg mengatakan bahwa publik dalam pengertiannya selama ini diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai keterkaitan dengan suatu organisasi. Lebih lanjut, kata publik sering disamaartikan dengan audiens, padahal keduanya berbeda. Audiens memang berarti sekumpulan orang, tetapi audiens lebih pada kumpulan orang yang tertarik pada pesan-pesan media dan bersifat pasif, sedangkan publik bersifat aktif. Mengapa publik bersifat aktif? Jeffkins menyebutkan bahwa publik dalam public relations adalah kelompok orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik internal maupun eksternal. Dari pendapat Jeffkins tersebut, jelaslah bahwa publik menyangkut sekelompok orang yang berkaitan dengan suatu lembaga, baik lembaga profit ataupun lembaga non-profit, yang melakukan kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi tentu saja melibatkan dua pihak yang secara bersama-sama berperan aktif agar komunikasi dapat berlangsung. Seperti kita ketahui, komunikasi tidak dapat berjalan jika kedua pihak tidak aktif mengirim dan menerima pesan. Humas adalah kegiatan komunikasi karena itu pihak yang terlibat, dalam hal ini publik dan organisasi, harus berperan aktif. Dengan demikian, pengertian publik dalam public relations adalah sekelompok orang yang memiliki keterkaitan, kepentingan yang sama dengan suatu organisasi, dan bersifat aktif. Kepentingan publik terhadap organisasi bersifat khusus dan spesifik sehingga setiap organisasi memiliki publiknya sendiri yang acap kali berbeda dengan publik organisasi yang lain. Dari sini, tampak bahwa publik memiliki arti yang lebih sempit jika dibandingkan dengan pengertian masyarakat. Moore menyebutkan, dalam publik terdapat ikatan berupa kepentingan yang mempersatukan dan terciptanya suatu kesamaan pandangan yang mengarah pada kebulatan terhadap suatu persoalan. Dari penjelasan ini, publik dalam organisasi secara umum dapat dikategorikan dalam dua bagian berikut. 1. Publik internal adalah orang-orang yang berada di dalam organisasi. Mereka meliputi karyawan dari level atas hingga level paling bawah, keluarga karyawan, dan pemegang saham. 2. Publik eksternal adalah orang-orang yang berada di luar organisasi yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan organisasi. Mereka adalah komunitas atau penduduk yang bertempat tinggal di sekitar lembaga, konsumen, pelanggan, pemasok, distributor, pemerintah, media massa, dan lembaga-lembaga lain. Telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk mengetahui apakah publik mendukung atau tidak mendukung organisasi, dapat dilakukan dengan mengukur opininya. Oleh karena itu, membahas pengertian publik dalam humas tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang publik yang kaitannya dengan public opinion, atau opini publik.
Berkait dengan hal ini, opini dapat diartikan sebagai pernyataan atau ekspresi tentang suatu hal, baik secara verbal, terbuka, dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, maupun dengan kata-kata halus dan tidak secara langsung dapat diartikan. Opini dapat juga dinyatakan dengan menggunakan bahasa tubuh, atau nonverbal, perilaku, wajah, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan, atau tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, referensi, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan kesetiaan. Dengan demikian, opini publik adalah pernyataan atau ekspresi sekelompok orang yang mempunyai kaitan dengan suatu organisasi tentang suatu isu atau masalah. Opini publik mencerminkan sikap publik apakah mendukung, netral, atau tidak mendukung. Dengan kata lain, opini publik bisa pro dan kontra atau netral. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh opini publik internal, misalnya karyawan, perusahaan rokok tentang isu atau masalah upah lembur. Isu tersebut berkait dengan kebijakan perusahaan yang dalam waktu dekat akan menaikkan upah lembur karyawan berdasarkan masa kerja. Kebijakan ini menimbulkan sikap pro dan kontra publik internal, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, atau menolak, tetapi ada juga yang netral. Yang mendukung mempunyai alasan bahwa karyawan yang telah memiliki masa kerja tentu harus dihargai berbeda dengan karyawan yang belum memiliki masa kerja. Yang menolak mempunyai alasan bahwa upah lembur tidak boleh dibedakan berdasar masa kerja karena upah lembur harus dihargai berdasar jumlah atau volume pekerjaan yang dilakukan karyawan. Jelaslah bahwa opini publik bisa kontroversial, ada yang pro dan ada yang kontra, serta ada yang netral. Dari sini, tampak bahwa opini publik mencerminkan dukungan publik terhadap organisasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa opini publik berpengaruh pada suatu organisasi. Sebaliknya, organisasi bisa memengaruhi opini publik. Ada hubungan timbal balik. Dengan demikian, publik merupakan unsur penting bagi suatu organisasi. Tanpa dukungan publik, organisasi tidak dapat hidup dan berkembang. Dukungan ini dalam bentuk opini publik yang positif. Publik sebagai massa. Pengertian massa sendiri dapat ditinjau dari sosiologi, psikologi, dan ilmu komunikasi. Dari perspektif sosiologi, massa diartikan sebagai sejumlah besar orang yang berkumpul di suatu tempat yang sama dan tertarik pada suatu peristiwa. Secara deskriptif, Milgram melihat massa sebagai 1. Sekelompok orang yang membentuk agregasi atau kumpulan. 2. Jumlahnya semakin lama semakin meningkat. 3. Orang-orang ini mulai membuat suatu bentuk baru. Serta 4. Memiliki titik pusat yang bersifat menyebar dan saling mendekat. Dengan kata lain, istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokan kolektif lain yang elementer dan spontan. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperan serta dalam perilaku massal, seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oleh beberapa peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan yang diberitakan, atau mereka yang berperan serta dalam suatu migrasi dalam arti luas. Contoh dari pengertian ini adalah penonton sepak bola, penonton pertunjukan musik, peserta kampanye partai politik, serta mereka yang berada di suatu tempat yang sama dan tertarik untuk menyaksikan suatu pertunjukan atau peristiwa. Sementara itu, dalam psikologi, massa adalah sekelompok orang yang sangat banyak. Dalam pengertian psikologi, massa tidak selalu berada di tempat yang sama. Bisa jadi, ia secara fisik berada pada tempat yang sama, tetapi bisa juga secara terpisah. Misalnya, massa yang secara fisik berada di suatu tempat yang sama adalah penonton sepak bola, sedangkan massa yang tidak secara fisik berada di tempat yang sama misalnya penonton lomba balap sepeda Tour de Java, mereka berdiri di pinggir jalan yang dilewati peserta lomba. Tentu saja, posisi orang-orang ini tersebar dari satu kota ke kota lain. Massa dalam pengertian komunikasi adalah sejumlah besar orang yang tersebar secara geografis, heterogen, anonim, serta yang menerima pesan-pesan komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik. Sejumlah besar orang dapat diartikan secara kuantitatif sulit untuk dihitung, apalagi disebutkan secara geografis tersebar luas. Massa juga bersifat heterogen, yakni terdiri atas berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis. Massa bersifat anonim, yakni mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka menerima pesan-pesan komunikasi dari media massa cetak atau elektronik. Dengan kata lain, massa adalah para pembaca surat kabar, majalah, tabloid, pengguna media online, pendengar radio, serta penonton televisi dan film. Jadi, jelaslah bahwa ilmu komunikasi yang mengikat sekelompok orang menjadi massa adalah pesan-pesan media. Jika kita simak pengertian massa dari 3 perspektif ilmu sosiologi, psikologi, dan komunikasi, massa memiliki karakteristik antara lain sejumlah besar orang, heterogen dalam latar belakang demografi,
memiliki ketertarikan pada suatu peristiwa atau masalah, serta ada sesuatu yang mengikat dan mereka tidak saling mengenal. Pengertian ini, jika dikaitkan dengan pengertian publik, ada beberapa kesamaan. Oleh karena itu, publik dapat kita sebut juga sebagai massa karena adanya unsur sejumlah besar orang tertarik pada suatu masalah, atau mempunyai kepentingan yang sama pada suatu hal, dalam hal ini organisasi. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada publik organisasi media massa. Pembaca surat kabar, pendengar radio, ataupun penonton televisi merupakan publik eksternal organisasi media massa. Mereka juga audiens atau massa dari media yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, sejumlah besar orang, heterogen, memiliki kepentingan dengan organisasi media, dan tertarik pada suatu hal yang sama. Publik sebagai kelompok kepentingan. Kata publik sering juga disebut sebagai kelompok kepentingan. Dalam berbagai literatur, publik sering diartikan sebagai grup atau dalam bahasa Indonesia disebut kelompok. Kelompok sendiri, menurut Rahmat, adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan dan ikatan yang mempersatukan mereka. Dalam kelompok, terjadi interaksi di antara anggotanya. Selanjutnya, Rahmat menambahkan bahwa kelompok mempunyai dua tanda psikologis. Pertama, anggota kelompok merasa terikat dengan kelompok, yakni dalam bentuk sense of belonging, rasa memiliki, yang tidak ada pada orang yang bukan anggota kelompok. Kedua, adanya ketergantungan antar anggota kelompok sehingga setiap orang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain. Dari pendapat ini, dapat dikatakan bahwa publik suatu organisasi merupakan kelompok kepentingan. Hal ini senada seperti yang dikatakan Moore bahwa dalam publik terdapat ikatan berupa kepentingan yang mempersatukan dan terciptanya suatu kesamaan pandangan yang mengarah pada kebulatan terhadap suatu persoalan. Kumpulan orang yang terhimpun dalam publik memiliki kepentingan yang sama, misalnya karyawan, publik internal, dapat disebut sebagai kelompok kepentingan. Karyawan adalah anggota organisasi yang mempunyai tujuan serta ikatan dan mereka saling tergantung satu sama lain serta memiliki sense of belonging. Kita bisa contohkan karyawan perusahaan Hotel X. Tujuan karyawan bergabung dalam organisasi perusahaan jasa perhotelan X adalah mendapatkan kesejahteraan berupa upah, pengembangan karir, dan harapan untuk mendapatkan jaminan hari tua. Ikatan mereka untuk mencapai tujuan organisasi adalah mendapatkan keuntungan. Mereka juga diikat oleh sense of belonging, serta rasa memiliki bersama pada perusahaan karena perusahaan menjadi tempat mereka mendapatkan kesejahteraan. Jika tidak ada perasaan memiliki, mereka tidak akan berupaya mengembangkan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Contoh lain adalah komunitas atau masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, misalnya pabrik. Mereka disebut juga sebagai kelompok kepentingan. Hal ini berkait dengan keberadaan perusahaan di dekat tempat tinggal mereka yang secara langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupan mereka, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Secara ekonomi, sebuah perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi keberadaan sebuah perusahaan dapat memengaruhi kehidupan sosial, misalnya adanya buruh atau karyawan yang berasal dari luar daerah dan menetap di sekitar perusahaan. Para buruh ini membawa kebiasaan dan tata cara hidup yang berbeda dengan mereka. Hal ini dapat menyebabkan munculnya benturan, bahkan konflik sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan merupakan publik yang memiliki kepentingan dan dapat memengaruhi keberadaan perusahaan. Itulah materi topik ke-9 hubungan masyarakat, dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update konten. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.